Ya, izin ya teman-teman ya. Menarik ketika Bang Zuma itu membahas tentang Bapak di dalam Bible ya, di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak itu aslinya Tuhan, lalu yang Allah ini, kalau menurut saya ini Tuhan, terjemahan yang benar itu Tuhan juga. Gimana Bang? Iya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai Bapa dalam konsep Yahudi, Bapa di sini itu arahnya adalah kepada pencipta langit dan bumi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kan gitu. Janganlah engkau menolak ajaran Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Tuhan yang mereka sembah, yang menyayangi mereka itu, mereka panggil dengan sebutan Abba atau Abba atau Pater dalam bahasa Yunani. Nah, karena itulah kemudian ketika berbicara mengenai Bapa di dalam konsep Yahudi dan Nasrani, maka itu merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, memang betul, harusnya yang mereka maksud ini adalah Allah. Lalu ketika mereka mengatakan Allah dalam konsep Kristen, maka itu merujuk kepada Theos. Theos ini dewa. Dewa ini adalah penguasa menurut konsep yang ada di pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Dewa itu penguasa, dewa itu sembahan, dewa itu Tuhan. Nah, jadi ketika mereka menggunakan kata Allah, itu merujuk kepada Tuhan. Hanya saja kata Allah ini mereka ambil dari sebutan nama Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Allah. Nama Allah ini adalah nama pencipta langit dan bumi yang kemudian mereka ambil untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Allah, di mana Allah menurut mereka adalah gelar, bukan nama. Makanya mereka mengatakan Allah Bapa. Artinya apa? Tuhan Bapa. Allah Anak, artinya Tuhan Anak. Padahal itu keliru. Itu keliru. Harusnya yang benar adalah Tuhan itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti dalam Yesaya 45 nomor 7, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Elohim. Yod-He-Vav-He. Tapi Elohim itu adalah gelar. Begitu juga dengan Yod-He-Vav-He, itu adalah gelar, bukan nama pribadi daripada pencipta langit dan bumi. Hanya sifat, kata sifat kalau di kita Asmaul Husna. Nah, jadi panggilan Allah itu keliru sebenarnya ketika didudukkan sebagai gelar, bukan sebagai nama. Karena Allah yang adalah asal dari sebutan Allah oleh Kristen itu merujuk kepada nama pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bang. Oke. Sebentar, Bagus. Itu si Alvin ya, dari tadi dia mau apa ya? Alvin, silakan. Ini Bang Zuma mau sholat dia. Ya, silakan kalau mau ya. Silakan Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya. Salam dari Lombok ya. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai, kan saya pernah dengar hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi beliau yang mengatakan, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenali Tuhanmu. Nah, yang mau saya tanyakan, dalam hadis tersebut itu untuk mengenal diri kita sendiri itu seperti apa ya, Bang Zuma? Mohon dijelaskan. Oke. Jadi gini, Bang, untuk mengenal diri kita itu tentu intisari dari kemanusiaan kita itu adalah akal. Coba kita gerakkan mulut. Gerakan mulut kita itu akan melahirkan dan menimbulkan gelombang. Gelombang itulah yang membuat kemudian adanya suara. Siapa yang membuat ini? Kita. Yang membuat suara itu kita. Bukan kita yang membuat suara. Ini baru satu aspek. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mengenal diri kita, maka tentu kita akan mengenal pencipta kita. Kenapa demikian? Contoh nih, kita adalah individu baru yang terlepas daripada ayah dan ibu. Ketika kesempurnaan manusia, jasad kita dalam bentuk fi aksani takwim, pada proses penciptaan, pada proses pengadaan dari tidak ada menjadi ada, kita tidak pernah hadir. Misalnya nih, sebelum kita dibentuk, kita hadir, tolong ciptakan saya, tolong lahirkan saya dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Putihkan kulit saya, ikalkan rambut saya, dan lahirkan saya dari seorang rahim, seorang wanita yang memiliki dari seorang wanita yang memiliki rahim yang bersih. Yaitu misalnya saya mau dilahirkan dari seorang wanita yang pekerjaannya sebagai presiden misalnya. Apakah itu pernah terjadi? Tidak. Seketika kita terjadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita ada atas kehendak yang maha berkehendak. Berarti kita ini ada pada sisi ketidakberdayaan. Lalu bagaimana bisa mengenal Allah? Ya, mengenal diri sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Ternyata kesempurnaan pada diri saya itu adalah bias dari kesempurnaan Dia yang menciptakan saya. Dan ternyata yang diciptakan bukan saya, tapi segenap alam semesta. Maka sudah pasti yang menciptakan saya ini adalah hakikat yang maha sempurna, maha kuasa. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Ketika kita tidur, kita tidak pernah menjaga kemudian jantung kita untuk tetap berdetak, tapi seketika jantung ini berdetak sendiri, dak 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 dak. Kita sudah bermimpi terbawa sampai ke Pulau Kapok, tetapi kita tidak pernah terbangun, terjaga untuk melihat jantung. Tapi jantung tetap berdetak, tak tak. Lambung tetap bekerja, ginjal tetap bekerja. Siapa yang menjaga itu? Siapa yang menjaga itu? Orang tua kita, Bapak Presiden, BPJS kita, atau siapa yang menjaga itu? Itulah yang kita sebut dengan Allah. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Jadi Allah mengatakan, sungguh jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi ketika akal kita ini kemudian sampai kepada poin makrifat pada diri kita, lalu makrifat kepada Allah, maka disitulah kemudian Allah mengatakan, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan ketika engkau tidak melihatnya, yakinilah, percayalah, bersaksilah bahwa sesungguhnya Allah melihat Anda. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai level itu, tak ada manusia ataupun ada manusia, hatinya, lisannya, perbuatannya akan tetap terjaga. Itulah yang disebut sikap istiqomah. Ya, jadi kenali dirimu, ya, baru bisa mengenal Tuhanmu. Artinya bahwasanya kalau kita lupa diri, kita tidak pernah kemudian menggali siapa diri kita, maka percayalah kita tidak akan sampai kepada level ma'rifatullah. Kita tidak akan pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena mengenal diri saja kagak, apalagi mengenal Allah. Inilah orang-orang yang lalai. Hidupnya nanti dibangunkan ketika sudah ada di bawah tanah. Nanti dia terbangun ketika dia kemudian masuk ke liang lahat. Selama dia di bumi, dia tertidur. Tertidur dia, meskipun kita lihat dia berbicara, dia tertawa, dia berkarya dalam kehidupannya, tapi sesungguhnya dia itu tidur, sesungguhnya dia itu mati. Nanti dia hidup ketika sudah di bawah tanah. Apa itu? Penyesalan. Loh, ternyata benar-benar ada yang disebut alam kubur. Loh, ini saya sudah di alam barzah. Oh, ternyata kematian itu ada. Tapi mau kayak mana? Mau kembali ke dunia mencari Allah, mau kembali ke dunia untuk mencari dirinya. Tapi kata Allah, waktunya sudah selesai, tidak bisa mundur, tidak bisa dimajukan. Bukankah pernah aku katakan kepadamu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi. Tetapi kenapa kamu lupa? Karena kamu tertidur. Makanya ada konsep ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang yang nanti terbangun, nanti hidup ketika dia di alam barzah, itulah orang yang menyesal.
tetapi dia mati pada saat dia hidup. Dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Saking tidak mengenal dirinya, manusia pun disembah. Karena dia nggak mengenal dirinya, dia nggak tahu Tuhannya, dia nggak ngerti Tuhan itu apa. Yang dia ajarkan kemudian, Tuhan pencipta langit dan bumi, inkarnasi menjadi makhluk. Apa sebabnya demikian? Karena mereka tidak mengenal dirinya, mereka tidak mengenal pencipta langit dan bumi. Demikian. Mohon maaf sahabat, di sini sudah azan, saya pamit untuk diri untuk sementara. Kalau dibutuhkan 10 menit, 15 menit, insya Allah saya akan kembali di sini. Terima kasih untuk sementara semuanya, dan teman-teman sekalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik ke sini, Bang Juma. Ya, maksudnya Baik, sebentar Ufti. Ya. Terima kasih atas penyampaiannya dari Gurunda. Karena ini saya menjadi paham sedikit tentang apa artinya dari hadis qudsi tersebut. Terima kasih semuanya, Gurunda, Ufti. Saya pamit turun dulu di bawah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita sambut dulu ini Lala apa nih? Lala Fago Hoi. Ya Nurah. Lala Fango Hoi. Selamat siang. Lala. Silakan Lala. Silakan. Ya. Selamat siang, Kak. Iya. Agamanya apa, Kak? Iya. Jangan ragu-ragu Lala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Islam juga ya. Ya. Tadi minta Silakan, naik. mau disampaikan? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, salam kenal, saya dari Papua. Oh, Papua ya. Memang Islam ya, Dek? Islam. Iya, suaranya kecil, mohon maaf, saya baru kali ini main TikTok jadi. Iya, gara-gara ada Apologet ini saya jadi tahu TikTok dikit-dikit lah. Biasanya cuma scroll saja. Ini jadi bingung ini bagaimana suaranya biar besar. Bagus, Dek. Kalau ada Iya. tower, coba manja dulu lah kalau ada. Ya, saya cuma mau curhat sedikit saja ini soal pemurtatan ini ya. Oh ya, Iya. silakan. Sebelum Karena datang kan saya Bang tinggal di Juma, Papua biar ini kan dijawab sama Bang mayoritas Toib saya tahu dulu, Bang sendiri Toib. kan. Udah pulang kebetulan Bang Saya Toib, ini Bang. sudah hampir 5 tahun ini istilahnya diinjilin. Saya diprovokasi untuk murtad. Apa Alasannya katanya? ya Apa katanya? itu gara-gara videonya Christian Prince yang bahasa Inggris itu. Oh, Iya. Jadi saya sama seorang teman saya ini diprovokasi untuk murtad. Pokoknya dijelek-jelekan Islam, cuma saya tidak mau. Saya selalu beralasan, saya tidak semudah itu kalau untuk ini saya harus pelajari dulu. Saya bilang begitu, kita menikah saja tidak sembarang menikah kok. Pikir berkali-kali. Apalagi ini mau pindah keyakinan. Saya selalu ngeles-ngeles kayak gitu. Tapi tetap terus sampai detik ini pun saya masih dikirimi video-video. dia laki-laki, Ya, dia laki-laki pemurtatan deh. begitu. Dia laki-laki maksudnya. Dan iya, dan saya senang sekali begitu lihat ada konten-konten, ada apologet ini. Saya baru tahu nih 1 tahun terakhir ini. Ternyata ini sudah lama barang ini, karena biasanya jarang di YouTube. Paling YouTube cuman kalau pas perlu dengar lagu atau keperluan masak-masak atau apa begitu. Nah 1 tahun ini bersatu apologet ini, sehingga saya membantu sekali untuk saya mengetahui, memahami tentang Bible. Dan Iya, karena iya. itu sekarang agak redup. Saya tidak terlalu diprovokasi karena saya bisa istilahnya taktis. Lala, Saya bisa Lala. membantah, saya bisa ini kan Halo, Lala. menjelaskan, mengelas-elas Lala. kayak begitu. Ya, Halo Lala, bisa dengar? ya. Bisa nih adek lihat nih judulnya ini, anak orang bukan Tuhan, itu jawabnya. Langsung ngelek. Kalau gitu. Siap, lanjut Bunda Nora. Ini ada Arvelita nih, Nora. Halo, Udah naik. Arvelita, selamat siang. Kayaknya muslim. Halo, assalamualaikum. Selamat
kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Arfe kalau ada yang mau ditanya sama Bang Juma. Ya, ini Waalaikumsalam. selamat siang Bang Juma. Ya, gimana ya? Tadi kan ada yang bilang tadi di atas soal itu Buya Syakur itu ya. Itu tuh saya tahu dari seorang ustadz itu Buya Syakur itu bukan muslim, dia Syiah ya. Jadinya tolong dikonfirmasi ke semua teman-teman muslim. Iya. Biar mereka itu tidak terpengaruh dengan itu loh Buya Syakur itu. Soalnya dia kan pidatonya emang nggak sesuai dengan syariat Islam gitu. Gitu, tolong Bang Zuma itu. Betul. Kasih pemahaman kepada teman-teman muslim ya. Iya, jadi Soalnya takutnya gitu banyak yang Jadi takutnya banyak teman-teman yang murtad gitu gara-gara Buya Syakur. Buya Syakurnya aja nggak murtad gitu. Tunggu bagus biar aja di apa. Ya udah jangan Buya Syakur itu jangan bukan terpengaruh. muslim ya Bang ya. Buya Syakur itu Ya, Syiah. sebentar, Syiah itu bagus. bukan Jangan Islam loh. maksudnya. Bagus. Maksudnya jangan terpengaruh gitu loh. Ya udah bagus. Iya tapi dia bukan Islam. Ya nggak apa-apa Mbak Arfe. Nanti dijawab sama Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Ya silakan Bang Zuma, makasih. iya, jadi jangankan orang Indonesia, orang Arab saja yang mahir bahasa Arab itu tidak semuanya Islam. Orang yang bisa kemudian memahami Al-Quran ya belum tentu Islam kan gitu ya. Bisa jadi Syiah. Itu betul itu. Dan memang pada prinsipnya banyak hal yang kemudian kita pertanyakan dari materi-materi sajian siapa Pak Buya Syakur ini. Saya sendiri pernah melayangkan kemudian video untuk dia, teguran kepada dia ketika beliau mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada patung, ada gambar Yesus di dalam situ. Itu artinya bahwasanya beliau ini bukan Muslim, tapi ya mungkin benar, mungkin dia itu adalah Syiah. Karena penjelasannya itu kalau kita simak itu selalu menyudutkan kemudian pemahaman lintas agama, di mana pemahaman lintas agama lakum dinukum waliyadin itu kita tidak nampak di situ dari penjelasan beliau. Justru cenderung membela daripada agama di luar Islam. Jadi kemungkinan beliau itu adalah Syiah, kemungkinan besar. Seperti itu teman-teman sekalian. Karena kan memang ada ulama ulama yang kemudian tidak menjalankan keadaan yang seharusnya di koridor yang ada sebagai seorang ulama. Jadi sangat berbahaya bagi orang yang awam ketika kemudian tidak memahami titik kebenaran daripada apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengaburkan bahkan mengawinkan dua ajaran yang sejatinya sangat berbeda laksana langit dan bumi seakan-akan satu gitu loh. Jadi agama ajaran Islam jadi abu-abu dikarenakan penjelasannya itu melahirkan kontroversi. Seperti itu, Ukhti. Ya, udah terjawab ya, Bang Arfe ya. Iya, makasih ya Bang Yuma ya. Soalnya itu tadi kan ada kakak yang namanya Kak Lala, itu kan dipengaruhi sama misionaris, katanya diperlihatkan tentang videonya Buya Syakur itu. Ini lihat Buya Syakur aja gini-gini gitu. Oh, nggak bisa. Iya, jadinya harus Allah. Iya. Kita tidak mau berteman dan bersaudara dengan setan. Itu aja intinya. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kerjanya menyesatkan, menyesatkan dan menyesatkan.
ya kita harus melakukan perlawanan keras terhadap orang-orang seperti itu. Karena Allah mengatakan iblis itu musuhmu, maka perlakukanlah musuhmu selayaknya musuh. Jangan dirangkul, jangan dianggap bahwa musuh itu adalah bagian daripada Islam itu sendiri, bagian daripada risalah para nabi. Seperti itu. Ya, jadi kita harus jelas warna kita. Kita muslim, kafir, jangan abu-abu gitu. Karena iblis itu adalah musuh yang nyata. Ya, makasih Bang Zuma, itu saja. Makasih ya teman-teman semuanya udah sama-sama meluruskan yang tadi itu buat Bang Suapa tadi ya yang bilang. Maaf ya. Bukan abang tadi loh yang bilang kalau biar itu Islam gitu loh. Maaf ya. Oh, oke. Soalnya kan kita kan umat muslim emang harus punya ada bentengnya kan. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita harus sesuai jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh terpengaruh dengan walaupun dia ngomongnya muslim, ngomongnya Islam, tapi kalau tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai ahlus sunnah wal jamaah, itu kita harus menentangnya. Gitu. Makasih ya semuanya, buat Bang Zuma sehat selalu, buat semuanya, Bunda Nora, amin. Pokoknya semuanya yang ada di atas, semoga Allah membalas kebaikan semuanya, karena selalu menjadi benteng buat kami umat-umat muslim. Masya Allah. Karena kehadiran Bang Zuma dan teman-teman itu emang semakin memperkuat iman kami. Saya mengaku sendiri itu semakin memperkuat iman kami, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Silakan bagus sebelum saya turun. Silakan bagus, silakan. Kencangkan suaramu bagus. Ya, satu laki loh. Halo, boleh? Ya silakan, Mus. Alamak, bagus. Jadi gini, tadi kan ini masih masalah pembahasan tentang Bapak itu, Bang Juma ya. Jadi saya melihat bahwa inilah kebenaran Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu sudah menyampaikan Nabi Muhammad ini bukanlah Bapak di antara kamu. Jadi istilah Bapak itu memang sudah ada di zamannya nabi-nabi terdahulu, begitu. Apakah ini mungkin maksudnya Nabi Muhammad ini bukanlah Bapa di antara kamu? Ini ada seseorang yang menuhankan Nabi Muhammad di zaman itu. Apakah seperti itu atau gimana, Bang Juma, penjelasannya? Iya, baik. Al-Quran Al-Ahzab ya, ayat ke-40 kalau nggak salah ya, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah kemudian menerangkan dengan sangat jelas bahwa maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Jadi ketika kemudian berbicara mengenai ayat ini, itu tidak terlepas daripada keadaan di mana orang-orang musyrik, orang munafik, dan juga termasuk orang Yahudi kala itu yang hidup berdampingan dengan Rasulullah, yang terus menerus kemudian mempersoalkan, mempertentangkan terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Jadi ini muncul kemudian, ayat ini muncul kemudian ketika orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik yang ada di sekeliling Rasulullah mengejek Rasulullah karena menikahi mantan dari istri anak beliau yang kemudian dianggap sebagai anak angkat. Nah,
Jadi tidak ada hubungannya dengan panggilan Bapa yang dianut oleh Kristen. Tidak ada. Nah, ini hanya penegasan Allah terkait persoalan pernikahan Rasulullah dengan istrinya beliau, Zainab, yang adalah mantan istri dari anak angkatnya Zaid. Di sini kemudian orang-orang Yahudi, kaum munafik dan musyrik, mereka menganggap bahwa status anak angkat itu sama dengan status anak kandung. Maka Allah menegaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Jadi tidak ada hubungannya dengan panggilan bapak. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dianggap Tuhan oleh kaum yang hidup sesamanya. Sedangkan bapak yang dimaksud oleh orang Yahudi, bapak yang dimaksud oleh orang Kristen itu adalah pencipta langit dan bumi. Maka muatan daripada cakupan penjelasan ini ada dua hal. Yang pertama, penyebutan bapak kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menegaskan hinaan orang-orang Yahudi dan munafik serta orang musyrik kala itu. Ya, belakang dua aja ya. Tapi ada pecel. Sayurannya. Hah? Bunda Ramam ya. Pecelnya dibungkus dua, bawa ke Bolangi. Dibawa ke Bolangi pecelnya. lanjut. Jadi itu ya, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Ini hanya penegasan Allah terkait dengan tuduhan orang musyrik, orang munafik, orang-orang Yahudi yang membahas tentang pernikahan Rasulullah, yang mana mereka berpandangan anak angkat itu setara dengan anak kandung itu sendiri. Allah memutuskan anak angkat itu bukan anak kandung dan hak mereka tidak sama dengan hak anak kandung. Itu yang diterangkan. Sedangkan bapak di dalam konsep Yahudi dan Nasrani, bapak di sini merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa Allah kemudian tidak ingin lagi mengajarkan dirinya ayatnya seperti apa yang diimani oleh orang yang Nasrani? Karena mereka salah mengartikan kaidah kedekatan Allah dengan hamba yang disebut saleh. Itu mereka menganggap bahwa Tuhan memiliki anak, sehingga Allah mencabut kaidah itu. Tidak lagi Allah menjelaskan kepada mereka selain daripada penyampaian Allah kepada baginda Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, mengikuti Rasulullah. Bukan lagi menganggap bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah ayah atau bapak seperti yang ada di Amsal 3 nomor 11 dan nomor 12. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Bisa tambahin nggak? Keraguan dalam Islam, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Romli silakan Gus. Terima kasih Abang Gus Zuma. Masya Allah, Dari Quran silakan. surat Al-Ahzab ayat 40 itu saya sepakat banget dengan Gus Zuma bahwa Mana suaranya? Gus Romli suaranya nggak ada bang. Aki. Gus Romli nggak ada suaranya. Oh sepakat itu aja maksudnya. Oh nggak. Saya pikir tadi panjang. suara. Hah? Coba ngomong panjang. Halo. Lu. Ada bagus. Saya sepakat dengan Gus Ma bahwa Quran Al-Ahzab ayat 4 itu walakin Rasulullah itu hur ahli qiraah membacanya walakin tahfif tanpa tasdid ya, bukan walakir gitu kan, dan menasobkan Rasulullah itu sebagai khabar kana yang ditakdirkan atau diatofkan kepada aba ahadin begitu kan. Sedangkan Abu Amr dalam sebuah riwayat membaca dengan tasdid dan menasobkan Rasulullah itu sebagai isimnya, sedangkan khobarnya terhapus atau mahdzuf. Jadi walakin itu bisa dibaca walakin, bisa dibaca walakir, nah, gitu kan. Itu yang pertama.
Dua, ada kandungan dua maksud seperti yang disampaikan oleh Gus Zuma itu saya sepakat bahwa Aba di sana bukan seperti bapak di Bible. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua di sana tentang frase khataman nabiyyin. Itu kandungan yang kedua, yaitu nabi penutup. Ini membantah syubhat dari teman-teman yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi penutup gitu loh. Nah, dasarnya adalah khataman nabiyyin itu dimaksudkan oleh hadis At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Al-Hakim. Dan hadis ini sahih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Jadi sesungguhnya segala jenis kerasulan dan segala jenis kenabian telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak ada pula nabi. Ini membantah teman-teman Ahmadiyah yang katanya nabi itu ada gitu loh, tetapi nabi pengikut. Dibantah oleh hadis ini. Bahkan lebih jelasnya, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dijelaskan oleh Bukhari nomor hadisnya 3339 dan Muslim 2354. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi wa ana al-aqibu. Ini penting nih. Wa ana al-aqibu wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah al-mahi dan aku adalah al-hashir, yang mana manusia dikumpulkan di dalam benderaku, dan aku adalah al-aqib. Apa al-aqib itu? Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Tidak ada lagi nabi setelah al-aqib, ya setelah aku gitu loh. Jadi dengan hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lain ini menegaskan bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ya begitulah. Jadi 124.000 itu ditutup dengan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. 104 kitab suci dan lembaran suci itu adalah ditutup dengan Al-Quran. Al-Quran di Al-Ma'idah ayat 44, 46 dan 48 itu fungsinya adalah membenarkan semua kitab suci sebelumnya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih itu artinya aminan alaih, artinya segala informasi kitab-kitab sebelum Al-Quran kalau tidak sama dengan informasi Al-Quran itulah bukan kebenaran, kalau sama itu adalah kebenaran. Jadi bukan Al-Quran itu menjiplak ajaran sebelum Al-Quran, sebelum Islam, tetapi Al-Quran itu sebagai ajaran terakhir adalah membenarkan semua informasi sebelum Al-Quran setelah memuhaiminan, setelah mengkoreksinya, setelah meaminan alaih. Menurut siapa ini? Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, kitab tafsir terkenal ini, juz 3 halaman 512. Jadi ini membantah itu Islam menjiplak menurut Yahudi, enggak, bukan menjiplak, membenarkan setelah mengkoreksinya, begitu. Terima kasih, terlalu panjang Gus Zuma kalau saya salah dikoreksi ini. Terima kasih. Ya, karena Masya Allah, ilmunya luar biasa.